Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Karena itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita tercipta yang namanya Islam yang kokoh dan kuat dengan cara kita menjalin tali silaturahim di antara sesama. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang infak dan sedekah. Ya. Jadi kita akan membahas tentang infak dan juga sedekah. Kalau misalkan secara bahasa yang dimaksud dengan infak di situ berasal dari kata amfakah, amfaqo yunfikuh, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu artinya pada situ membelanjakan atau membiayai sesuatu yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya menginfakkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya uang diinfakkan untuk membiayai keperluan tentang dakwah syariah Islam atau dakwah tentang ilmu. Maka itu termasuk kepada infak. Artinya pada situ kita membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pengertian dari sedekah itu? Sedekah itu berasal dari bahasa Arab yaitu as-shadaqah yang artinya benar. Orang yang sering bersedekah itu dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Jadi orang yang bersedekah itu sudah diakui kebenaran imannya. Karena mengapa? Karena sedekah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan kita mengerjakan yang namanya sedekah atau bersedekah, maka kita sudah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu adalah pengakuan yang benar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan yang namanya sedekah. Ya. Jadi sedekah itu sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Bahkan kata-kata yang baik atau kalimat yang baik itu termasuk kepada sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu bukan hanya bersifat uang, bisa jadi in materi juga, bisa jadi sesuatu materi atau in materi, sesuatu yang nampak atau tidak nampak. Salah satu contohnya yang imateri, misalkan sesuatu yang bukan materi, kita bersedekah jasa kita. Kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, maka termasuk kepada sedekah juga ketika itu ya. Jadi kalau sedekah itu sangat kompleks. Bahkan kita kalau misalkan mengajarkan ilmu kepada orang lain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kepada sedekah. Nah, jadi itu definisi dari sedekah ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, senyum itu adalah sedekah. Ya. Ya, senyum itu adalah sedekah. Ya. Dalam pelaksananya ada adab berinfak dan juga bersedekah. Nah, jadi kalau misalkan kita itu bersedekah atau berinfak misalkan, maka ada adab yang harus kita perhatikan
kalau misalkan kita berinfak dan juga bersedekah. Untuk mendapatkan rezeki dan manfaat dari sedekah dan infak, maka harus dilakukan sesuai dengan adanya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari infak dan juga sedekah, maka apa di situ? Maka infak dan sedekah itu harus sesuai dengan adanya. Jangan sampai sebagian harta yang kita keluarkan untuk bersedekah justru tidak bernilai pahala. Salah satu contohnya misalkan bersedekah dengan tidak ikhlas, dengan tidak ridha, makanya itu akan mengurangi pahala kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita dalam mengeluarkan sedekah itu ada sesuatu ketidakikhlasan di dalam diri kita. Berikut beberapa adab infak dan sedekah yang harus diterapkan, yaitu sebagai berikut. A. Berinfak dan sedekah secara ikhlas. Nah, jadi adab yang pertama, kalau misalkan kita ingin bersedekah terhadap orang lain, maka kita harus mengeluarkan sedekah atau infak dengan secara ikhlas. Hendaklah orang yang berinfak maupun bersedekah agar meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah kepadanya dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita mau bersedekah atau berinfak, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata baik yang wajib maupun yang sunnah. Dalam Quran surah Yusuf ayat 88 Allah berfirman, wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu keutamaan kita kalau misalkan kita bersedekah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sedekah yang kita berikan dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang bersedekah tersebut. Nah, itu dalam surah Yusuf ayat 88. Itu adab yang pertama, yaitu berinfak dan bersedekah secara ikhlas. Sedangkan adab yang kedua dari berinfak dan juga bersedekah, infak dan sedekah dari harta sendiri, harta yang halal dan baik dengan harta yang disukai. Jadi kalau misalkan kita bersedekah itu harus menggunakan harta sendiri, bukan harta milik orang lain. Ataupun bersedekah dengan menggunakan harta milik orang lain itu tanpa izin dari pemiliknya, maka itu tidak boleh. Oleh sebab itu maka kita dianjurkan untuk berinfak dan juga bersedekah dengan menggunakan harta sendiri, harta yang halal dan juga baik. Selain harta sendiri, hartanya juga halal dan juga baik. Dan dengan harta yang disukai. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahidhihi
illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya apa di situ? Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi dalam surah ini, dalam surah Al-Baqarah itu di ayat 267, kalau misalkan kita ingin bersedekah atau berinfak, maka menggunakan harta sendiri dan berinfak dengan harta yang baik, ya, dan harta yang disukai. Itu adab yang kedua ya. Jadi infak dan sedekah itu dari harta sendiri, harta yang halal dan baik, dan harta yang disukai. Sedangkan adab berinfak dan bersedekah yang ketiga itu, sedekah dan infak yang dilakukan tidak disertai dengan sikap mengganggu dan mengungkit. Jadi kalau misalkan kita bersedekah itu, jangan pernah sedekah yang kita keluarkan itu bisa mempunyai sikap mengganggu dan mengungkit dari sedekah-sedekah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau misalkan bersedekah itu kita jangan sampai menyakiti perasaan si penerima sedekah tersebut. Dan jangan sampai mengungkit dari sedekah kita. Itu adalah adab. Itu adalah tata krama dari kita mengeluarkan zakat dan juga infak. Terus ada berinfak dan bersedekah yang keempat, merahasiakan sedekah dalam kondisi tertentu dan memperlihatkan selama aman dari riya. Jadi kalau misalkan kita bersedekah itu, maka kita seharusnya atau dianjurkan merahasiakan dari sedekah kita. Atau kita bisa memperlihatkan dari sedekah kita selama itu aman dari riya. Riya itu ingin dipuji. Salah satu contohnya misalkan karena saya ingin dipuji, misalkan ada salah satu orang yang ingin bersedekah dan itu ingin dipuji karena sedekahnya, maka sudah termasuk kepada riya. Ya. Dan sebab itu maka kalau misalkan bersedekah, yang pertama kita dianjurkan untuk merahasiakan sedekah kita, terus yang kedua kita memperlihatkan sedekah kita, akan tetapi kita harus aman dari sifat riya, ingin dipuji. Sedangkan yang kelima dari adab berinfak dan bersedekah itu. Ya. Ini yang kelima ya. Bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan membutuhkan. Jadi kalau misalkan kita mau bersedekah itu, maka bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan membutuhkan. Meskipun infak dan sedekah yang sunnah bisa diberikan kepada siapapun, namun alangkah baiknya apabila harta tersebut diberikan kepada golongan atau kelompok yang diprioritaskan dalam Islam. Jadi ada golongan-golongan.
orang-orang tertentu yang itu berhak untuk menerima sedekah dan infak kita yang diajarkan di dalam Islam. Telah mengatur sejumlah golongan yang sebaiknya didahulukan untuk diberi infak dan sedekah. Jadi ada orang-orang tertentu, ada golongan-golongan tertentu yang kalau misalkan kita memberikan sedekah dan mereka berhak untuk menerima sedekah tersebut. Golongan prioritas itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di dalam Islam itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya jikalau ingin bersedekah atau berinfak atau mengeluarkan zakat, maka ada orang-orang tertentu yang itu wajib menerima zakat dan juga infak dan juga sedekah kita. Salah satu contohnya seperti orang fakir dan juga orang miskin dan juga golongan-golongan yang lain yang sudah saya sebutkan, yang itu adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Terus yang selanjutnya adab berinfak dan bersedekah yang nomor 6, mendahulukan kerabat dekat. Jadi kalau misalkan ingin bersedekah, maka dahulukan itu orang-orang kerabat kita, kerabat dekat kita. Ya. Seperti itu ya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sedekah kepada orang miskin mendapat 1 sedekah, dan sedekah kepada saudara kerabat mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau misalkan kita masih punya orang-orang terdekat kita yang itu sangat membutuhkan pertolongan kita, sangat membutuhkan sedekah dari kita, maka dahulukan orang-orang tersebut yang membutuhkan pertolongan, yaitu dengan cara kita memberikan sedekah dan infak kita. Makanya di situ kalau bersedekah kepada orang fakir, orang miskin, kita mendapatkan 1 pahala. Nah, ini kan mendapatkan sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 sedekah. Nah, sedangkan sedekah kepada kerabat kita, orang-orang dekat kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala karena menjalin tali silaturahim. Terus adab sedekah dan berinfak yang selanjutnya yang ke-7, tidak menunda-nunda sedekah. Jadi tidak menunda-nunda sedekah itu merupakan adab atau tata kramah dalam kita mengeluarkan zakat, dalam kita mengeluarkan infak dan juga sedekah kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyah ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabb,
Rabbku, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menunda-nunda sedekah. Ya, itu ya. Sebelum datang kematian, kita sebelum datang kematian maka kita bersedekah. Yang terakhir, adab berinfak dan bersedekah yang terakhir, tidak mengambil kembali sedekahnya. Jadi barang siapa yang kalau misalkan bersedekah maka dia tidak boleh mengambil dari sedekahnya kembali. Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang yang bersedekah lalu mengambilnya kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu lalu ia menjilat muntahannya untuk memakannya lagi. Jadi barang siapa di situ, Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya orang yang bersedekah lalu dia ngambil sedekahnya lagi seperti anjing yang muntah lalu anjing itu apa? Mengambil muntahnya lagi dan menjilatnya muntahannya untuk memakannya lagi. Makanya kalau misalnya kita bersedekah, kita jangan mengambil lagi meskipun suatu hari kemudian kalau misalkan yang si penerima sedekah itu apa terdapat konflik dengan kita. Sebab itu jangan pernah mengambil sedekah kita lagi. Karena itu seperti sebuah anjing yang muntah kemudian anjing tersebut memakan muntahannya lagi. Nah, itu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Itu adalah definisi makna dari sedekah dan juga adab dan tata keramah ya. Tata keramah dari kita berinfak dan juga bersedekah. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya akhiri, kita bertawassul dulu pada baginda Rasulullah SAW dan juga kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada semua guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita dan juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita berdoa supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga di situ ya, diteguhkan Islam dan juga iman kita dan kita senantiasa dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.